Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nafakha fihi min ruhihi wa karramahu bil aqli wat taklif faja'ala lahu hududan la yajuzu lahu tajawuzaha wa syara'a lahu ahkaman tahfazu lahu fitratahu wa insaniyatahu. نحمده سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا فيه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء ومليكه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan, lalu membekalinya dengan akal, ilmu dan kemampuan untuk menjelajah jagat raya ini, bahkan untuk memahami dirinya sendiri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman dan menjadi teladan dalam menjembatani wahyu dan realitas. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini saya mengajak kita menyelami satu tema yang terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, namun sejatinya sudah berada di depan mata kita, yaitu transhumanisme, sebuah ide teknologi sekaligus peradaban baru yang ingin meningkatkan manusia dengan teknologi. Dengan janji lebih kuat, lebih pintar, lebih tahan sakit, bahkan mungkin abadi. Lalu sebagai Muslim kita bertanya, apakah ini bagian dari kemajuan dan rahmat Allah ataukah justru jalan menuju hilangnya fitrah, penghampusan kemanusiaan dan penolakan terhadap takdir ilahiyah? Yang pertama, apa definisi dan fenomena transhumanisme itu sendiri? Secara bahasa, transhumanisme berarti melampaui manusia. Gerakan ini muncul dari filsafat barat modern yang berangkat dari ketidakpuasan terhadap keterbatasan manusia, sakit, tua, mati, lupa, bodoh, lambat dan seterusnya. Dengan kemajuan teknologi seperti ini, Neuralink, chip otak buatan Elon Musk yang memungkinkan otak manusia terhubung langsung dengan komputer. Ada lagi yang exoskeleton dan prostetik pintar, yaitu alat bantu tubuh yang memberikan kekuatan fisik ekstra. Ada juga yang namanya rekayasa genetika untuk memodifikasi gen manusia agar lebih unggul. Selanjutnya artificial intelligence yang menyatu dengan sistem kognitif manusia. Maka kita sedang menyaksikan era baru manusia, bukan hanya manusia digital, tapi manusia cyborg, manusia setengah mesin. Yang kedua, kita tidak bisa menutup mata bahwa transhumanisme juga membawa kemajuan besar. Seperti pasien lumpuh bisa kembali menggerakkan tangan lewat sinyal otak. Yang kedua, tunanetra bisa melihat dengan kamera retina. Yang ketiga, organ tubuh buatan menggantikan organ gagal. Yang keempat, AI dapat mendeteksi penyakit lebih akurat daripada dokter. Namun di sisi lain muncul pula kekhawatiran besar. Apakah apa yang terjadi jika manusia ingin mengungguli ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita siap hidup berdampingan dengan manusia yang secara biologis lebih pintar, lebih kuat dan lebih cepat, tapi hasil rekayasa mesin? Apakah memodifikasi diri secara genetik demi kecantikan atau keunggulan adalah bentuk kesombongan terhadap takdir? Yang ketiga, transhumanisme di dalam perspektif fikih kontemporer. Para ulama fikih kontemporer tidaklah menolak sains, bahkan sebagian besar sepakat bahwa teknologi adalah rahmat jika digunakan dengan niat yang benar dan tujuan yang maslahat. Namun mereka juga sepakat bahwa harus ada batas etik dan syar'i. Kita akan bahas dengan pendekatan maqasidus syariah. Yang pertama, menjaga agama atau disebut dengan hifdzuddin. Transhumanisme bisa membuka pintu ide bahwa manusia bisa menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Dan ini tentunya berbahaya secara akidah. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifdzun nafas. Teknologi yang menyelamatkan nyawa seperti organ buatan bisa dibolehkan.
Yang ketiga, menjaga akal atau hifzul akal. Namun ketika chip otak bisa mengendalikan atau memanipulasi pikiran, itu melanggar prinsip kebebasan akal. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifzun nasl. Jika manusia bisa mencetak anak dengan sifat-sifat tertentu, maka peran takdir dan keberkahan lahir bisa hilang. Yang selanjutnya yang kelima, menjaga harta atau hifzul mal. Teknologi yang sangat mahal bisa memperlebar jurang ketimpangan. Si kaya menjadi superhuman sementara yang miskin menjadi tertindas. Lantas apa dalil-dalil di dalam Al-Quran adalah hadis. Al-Quran mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala amurannahum falayughayyiranna khalqallah. Suratun Nisa ayat 119. Dan sungguh aku akan perintahkan mereka, yaitu manusia, lalu mereka benar-benar akan mengubah ciptaan Allah. Ini adalah janji setan untuk menyesatkan manusia. Dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Juga ini terdapat di surah Al-Hijr ayat 29. Ruh adalah bagian ilahiyah yang tidak bisa direkayasa oleh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya tubuh bukan milik bebas untuk diotak-atik sesuka hati, tapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa pendapat para ulama dan juga institusi? Di dalam Majma' Al-Fiqh Al-Islami atau OKI memperbolehkan transplantasi prostetik dan bioteknologi untuk pengobatan dan menolak rekayasa genetik untuk tujuan estetika atau keunggulan artifisial. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Jika teknologi membawa kita jauh dari Allah, maka ia bukan rahmat tapi fitnah. Dr. Ali Qurrah Daghi dari IUMS mengatakan bahwa sains haruslah dikawal dengan maqasid syariah dan tidak boleh melampaui batas kemanusiaan. Dr. Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti juga memperingatkan bahwa transhumanisme bisa berubah menjadi penyembahan terhadap kecanggihan akal dan juga tubuh, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Neuralink memungkinkan orang lumpuh mengetik dengan pikiran. Ini sangat mulia secara medis. Tapi bagaimana jika pemerintah bisa membaca isi pikiran kita? Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rekayasa genetik anak mampu menghilangkan potensi cacat bawaan, tapi juga membuka celah untuk membuat anak pesanan. Apakah ini masih etis? Yang selanjutnya, transplantasi wajah. Secara medis boleh, tapi bagaimana dampaknya terhadap identitas diri dan martabat manusia? Ayyuhal ikhwah, akhirnya siapalah yang menentukan batas ini? Transhumanisme mengajak manusia menjadi pengendali penuh atas hidupnya, termasuk tubuh, gen, memori, bahkan umur. Namun sebagai muslim, kita sadar bahwa manusia tidaklah diciptakan sia-sia. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Al-Dzariyat ayat 56. Tubuh kita bukanlah proyek teknologi. Roh kita bukan sekedar gelombang otak, dan hidup kita bukan simulasi yang bisa di-restart. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bukan menolak teknologi, tapi menyambutnya dengan adab dan juga hikmah, membingkainya dengan syariat dan juga etika, mengawalnya dengan maqasidus syariah dan keadilan. Marilah kita jadikan Islam, umat Islam, sebagai pionir di dalam mengembangkan teknologi yang berbasis iman, akhlak dan maslahat umat. Karena Islam bukanlah anti sains, tapi mengajarkan keseimbangan. Nabi Muhammad SAW hidup di zaman unta, tapi pemikirannya melampaui abad modern. Sebagai penutup, ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, bahwasanya transhumanisme mungkin bisa memberikan kita tubuh yang kuat,
pikiran yang cepat atau umur yang panjang. Tapi iman dan akhlak adalah satu-satunya yang bisa menjaga kita tetap menjadi manusia yang Allah cintai. Teknologi bisa menciptakan superhuman, tapi hanya iman yang menciptakan manusia seutuhnya. Marilah kita jaga fitrah, jangan hilang dalam pusaran kemajuan. Marilah kita manfaatkan teknologi sebagai khadam, bukan tuan atas jiwa kita. Dan marilah kita teguhkan Islam sebagai panduan etika di tengah guncangan revolusi sains masa depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.